Saudara terkasih, sebelum kita nanti mengambil ayat-ayat perjanjian yang dari Tuhan, saudara, ketika saya mendapatkan satu anugerah daripada Tuhan, yaitu nanti kita akan melakukannya di mana kita mengambil satu ayat dan saudara, setiap ayat yang saudara terima nanti itu adalah perjalanan saudara mulai dari sekarang sampai tahun 2003 terakhir. Saudara, dan ayat ini setiap hari harus kau hidupkan, bahkan kau yakini, bahkan kau imajinasikan di rohmu, perkatakan siang dan malam, tidak peduli apa keadaanmu saat ini. Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang percaya, sekalipun kau belum melihat. Saudara, saya akan bagikan dulu yang di online. Tadi siang saya sempat bicara sama Lestari. Sebetulnya kalau saya mau gampang, biar gak ribet. Bagaimana yang online ketika ada pertanyaan seperti itu? Ya yang online cukup lihat dengan iman saja ya. Beres, selesai. Tapi kembali lagi hati ini terus saudara. Hati ini terus terusik. Dan rasanya Tuhan, kok kasihan ya kalau mereka enggak mendapatkan jatah perjanjian Tuhan. Sehingga negosiasilah saya dengan Tuhan karena Roh Kudus. Sekali lagi karena Roh Kudus memberanikan diri untuk ngobrol sama Tuhan. Tuhan kalau boleh seperti peristiwa Abraham, saudara. Kalau boleh Tuhan, kalau berkenan Tuhan. Yang online juga diberikan anugerah. Saudara, singkat cerita Tuhan deal dan Lestari sempat bertanya, nanti bagaimana caranya Mi? Saya juga bicara sama Lestari. Itu seperti peristiwa perumpamaan yang di Alkitab, bekerja pagi hari 1 dinar, sore hari 1 dinar, malam 1 dinar. Terima keadilan dan anugerah Tuhan. Saudara terkasih yang kedua, ada peristiwa yang diilustrasi di Alkitab dikatakan ketika ilalang dan gandum itu bertumbuh bersama. Dan ada ketika orang bilang, apakah aku perlu mencabut ilalang-ilalang itu? Tapi tuannya berkata, tidak, jangan. Nanti gandumnya ikut tercabut. Artinya, gimana kalau yang gak sungguh-sungguh cuma sekedar pengen, sekedar tahu, sekedar dapat. Ya, enak sekali mereka. Tuhan tidak melihat orang yang sekedar rindu, sekedar pengen, sekedar dapat. Tapi yang Tuhan lihat adalah orang-orang yang punya jeritan kerinduan. Tuhan, saya juga merindukan seperti mereka yang onsite. Bahkan ada beberapa mereka minta belas kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata, mereka yang merindukan, di situ aku akan membukakan rahasiaku. Tapi buat mereka yang tidak terlalu haus dan lapar, mereka cuma terima ayatnya dan aku memberikan sekedar pengertian. Itulah keadilan Tuhan. Yang tidak terlalu merindukan, Tuhan tetap berikan anugerah. Seperti Yudas. Apakah Tuhan tidak tahu Yudas bakal mengkhianati Tuhan, bahkan menjual Tuhan? Tuhan sangat tahu. Tapi kenapa dia tetap dipilih menjadi muridnya? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat adil. Dia tidak peduli seberapa besar dosamu, kebobrokanmu. Dia akan selalu memberikan kesempatan pada siapapun orang yang berhak menerima anugerah dan kesempatan. Jadi saudara terkasih, nah nanti ketika saya bilang Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 yang di online saja, yang di online. Ketika saudara tiba-tiba di hati itu tek, ayat 3 langsung ditulis ya, di chat saudara di YouTube saudara. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 3.
Nah, saudara langsung tanya Tuhan. Ketika kau dengar, kau langsung tanya Tuhan. Ya, jadi langsung saudara ya. Dengan catatan tidak boleh buka ayatnya. Ingat, saya minta yang di online harus jujur. Kalau tidak jujur pasti ketahuan. Ya, tutup Alkitabnya, tutup handphonenya untuk lihat ayatnya Ibu ya. Tidak boleh lihat kerpean. Saudara percayalah, kalau saudara ngandalin Tuhan, saudara akan dapat tepat seperti yang saudara butuhkan. Jangan pakai rekayasa manusia. Jangan ditunggangi roh yang jahat. Bersama Tuhan harus jujur apa adanya dan rendah hati. Dan percaya saja. Ya, siap-siap Bapak Ibu yang di online. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Silakan pilih dari 1 sampai 11. Kembar tidak masalah. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Cepat ya, cepat. Jangan pakai lama. Apa yang Tuhan taruh di rema di hati, langsung tulis di chat, saudara. Yang kedua Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau tadi Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Yang kedua Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 12. Tolong yang admin dikontrol. Karena di sini kadang mungkin sinyalnya agak terganggu. Langsung di chapter ya, di capture ya. Ya. Ya, terus ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11, Yesaya ayat 1 sampai 12. Saya rasa sudah jelas. Yes, puji Tuhan. Oke. Saudara dan detik saudara pilih katakan Tuhan, apapun aku percaya, ini ayat yang terbaik, perjanjianku dengan Tuhan yang terbaik, yang sejati, yang abadi. Sampai keturunanku, saudara cangkokkan itu di rohmu dengan iman. Oke, sekarang saya minta bagikan yang di onsite. Saudara berdoa karena ini penentu hidup saudara dari sekarang sampai akhir 23. Saudara akan pegang perjanjianmu dengan Tuhan. Cepat ya. Dan nanti yang onsite, saudara masukin di buku tadi, daftar tadi ya, masuk di buku absen tadi, di kertas lembaran absen, saudara masukin ayat saudara di situ. Ya, jadi kami nggak tanya lagi, yang nggak mencatat, ya saya tidak bertanggung jawab. Saudara, nanti ayat ini akan dikupas kapan? Akan dikupas hari Selasa ke depan. Kalau Tuhan berkenan lebih cepat hari Minggu, saudara ya. Karena biar saudara enggak lama-lama jantungannya. Saudara, bagaimana sih ayat-ayat yang nanti akan Tuhan kupas? Dia akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Mungkin ada teguran. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara hati ke hati lewat pribadi saudara nanti. Dan bagaimana nanti yang di online, Bu? Yang di online, saudara, tentu saja nanti saya akan chatting pribadi lepas pribadi. Ya, bikin repot saudara ini. Enggak ya. Kalau dulu kan ditelepon ya, per orang saya telepon, sekarang enggak. Saya akan sampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan lewat WA pribadi, lepas pribadi. Ya, itu. Ya, saudara, dengan catatan hanya berlaku yang online YouTube hari ini ya. Besok sudah nggak berlaku loh saudara. Jangan nakalan loh sama Tuhan ya. Nanti saudaranya semua dipanggil. Ayo ambil ayat. Enggak loh ya, hanya berlaku hari ini. Ya. Saudara, oke, sudah selesai, sudah dibagi ya semua ya. Ya. Saudara, ketika saudara terima, taruh di hatimu, Tuhan, inilah perjanjianku denganmu.
Saudara, apa sih isi Yesaya 60-62? Itu perjanjian, jaminan Tuhan atas hidup saudara dan keturunanmu. Itu perjanjian kemenangan Tuhan, covenant Tuhan, pembelaan Tuhan atas hidup saudara dan keluargamu. Dan itu perjanjian di mana Tuhan akan membalikan keadaanmu. Wow, saudara, ini bukan sesuatu yang main-main. Makanya saudara, mulai detik ini jaga hatimu. Jangan sampai kau tidak percaya. Orang yang bimbang, jangankan yang gak percaya. Yang bimbang aja gak terima apa-apa saudara. Apalagi saudara gak percaya. Bahkan setiap hari kalau saya anjurkan, kalau saudara mau saya anjurkan. Tiap hari bangun tidur selesai baca firman, baca. Bahkan sampai telingamu mendengar, imanmu bangkit. Dan itu tertanam kuat sampai berakar. Saudara, perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan apapun juga. Kecuali engkau yang tidak percaya. Itu engkau sendiri membatalkan. Selama engkau percaya, perjanjian itu akan seumur hidupmu dan keturunanmu. Itulah istimewanya kita mengikut Tuhan Yesus, saudara. Saudara, inilah tahun di mana kita berlomba-lomba untuk membalikkan keadaan. Makanya saudara terkasih, mari ya jadi pribadi yang selalu buka hati sama Tuhan. Buka hati, terus buka hati. Silakan Tuhan didik aku. Silakan Tuhan tempa aku. Silakan Tuhan murnikan aku. Silakan Tuhan bentuk aku. Ketika Roh Kudus menyentuh dan menyentuhmu terus. Ketika tangan Tuhan menjamah dan mendidikmu. Dia sedang mempersiapkan engkau menjadi orang-orang hebat yang diurapi Tuhan. Apapun itu harganya. Percayakan hidupmu di tangan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Saudara, saya akan bacakan, Tuhan kasih message di sini. Kejadian 9 ayat 9. Kejadian 9 ayat 9. Bukan satu kebetulan saudara, kenapa Tuhan kasih di surat Kejadian. Artinya apa? Hari ini, detik ini juga kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kejadianmu berubah. Dan angkanya, perhatikan angkanya, 9 ke 9. Angka tertinggi, angka puncak di atas segalanya. Inilah jaminan Tuhan akan membawamu sampai ke puncak destinimu. Dalam jaminan Tuhan, bukan karena gagah dan kuatmu. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Yes! Kapan saudara? Mulai detik saat ini. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Amin. Sebab itu saudara terkasih, jangan pernah pusing dengan keadaanmu hari ini. Mau berantakan, mau kacau balau apapun. Tapi ketika kau percaya, Tuhan yang membawamu dengan kekuatan rohnya sampai kepada dia genapi janjinya. Saudara, perjanjian itu akan tetap berlaku selama kau percaya. Yang kedua, perjanjian itu kesepakatan antara Tuhan dan saudara, saudara dan Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. Ya. Tolong Bapak Ibu kekasih yang di online, pilih ayatnya satu saja. Kalau Yesaya 61 ayatnya berapa yaitu. Jangan pilih dua ya. Nanti mendua hati bingung saudara. Coba yang salah tolong dibetulin. Ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Saudara pilih salah satu. Jangan pilih dua-duanya. Nanti malaikat bingung. Nanti enggak akan terjadi saudara. Satu saja permintaanmu. Bukan yang di televisi itu saudara ya. Ya. Saudara bisa baca nanti di sini. Jadi saudara cukup pilih satu ayat. Dan yang saudara pilih itu yang Tuhan taruh di hati. Jangan yang menurut pikiran saudara. Jangan loh ya. Ketika enggak sesuai Tuhan nanti repot saudara. Jangan pilih-pilih. Pokoknya apa yang Tuhan taruh itu yang saudara ambil. Oke, kembali lagi saudara.
Saya katakan perjanjian itu saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yang bagian kita setialah melakukannya. Bu, saya nggak ngerti, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak masalah. Yang penting kau mau belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Yang nggak pernah bisa mendengar suara Tuhan nanti belajar. Yang nggak ngerti tanya sama saya, bisa tanya sama Lestari, bisa tanya sama Maria. Gimana sih mendengar suara Tuhan? Ya. Saudara terkasih, malu bertanya sesat, ya udah jangan gengsi. Saudara, saya janji, saya akan terus mengajarkan sampai kau benar-benar bisa terbiasa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Iya, saudara terkasih, setia lakukan apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan berjalan dalam ketepatan. Taatnya belajar tepat. Ya, saudara, ayat yang kedua. Ulangan 7 ayat 9. Saudara, kalau tadi apa? Kejadian. Sekarang diulang. Artinya apa? Jangan pernah kau lupakan. Ulang terus. Ini saya enggak. Saya benar-benar loh. Tadi saya ngomong tuh bukan kebetulan loh. Artinya gini, baca terus sampai kau dengar, sampai imanmu bangkit. Katakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Bukan pendengaran koran, internet, bukan. Pendengaran akan firman Tuhan. Jangan kasih telingamu dengar yang salah. Artinya apa? Perjanjian ini harus kau ulang terus, kau baca. Sebab itu haruslah kau ketahui. Kenapa saudara? Banyak orang itu sebetulnya cuma tahu di luarnya, tapi mata batinnya enggak tahu, alias buta saudara. Artinya Tuhan tekankan gini, sebab itu haruslah kau ketahui, artinya sadar. Ya, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Ingat, apapun keberadaanmu, dia enggak pernah lelah, enggak pernah putus asa, bahkan enggak pernah berhenti untuk membawamu sampai kau genapi janjinya. Dia setia sekalipun kau tidak setia, dia tetap setia. Bahkan dikatakan Allah yang setia yang memegang perjanjiannya. Dia enggak pernah melepaskan perjanjiannya kepadamu. Bahkan sampai kau enggak ada pun keturunan-keturunanmu, Tuhan akan ingat janjinya. Itulah Tuhan. Dikatakan yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Kalau tadi dia pegang perjanjiannya dan kasih kesetiaannya terhadap orang yang berpegang kepada perjanjiannya, berpegang kepada perintahnya sampai kepada berapa? 2 keturunan, 7 keturunan, berapa keturunan? Yes. Saudara ingat firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan bukan cuman sekedar info. Firman Tuhan itu sangat ya dan amin. Jadi rugi kalau saudara gak percaya dengan segenap hati. Kau gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ingat peristiwa Lazarus. Tuhan cuma bilang gini, asal kau percaya kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi Lazarusmu hari-hari ini? Yang menjadi kematian di hidupmu. Tuhan sanggup membangkitkan. Asal kau percaya.